Bab 099. 1. Pak Bambang tampak gugup saat mendengar pernyataan Aryo. Kamu yakin ingin mengurus sendiri perusahaan yang di London? Tanyanya dengan nada hati-hati. Aryo mengangguk. Ya, Pak. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Tapi, Aryo, bukankah sejak dulu cita-citamu adalah menjadi dosen? Kamu sangat menyukai pekerjaan itu, ujar Pak Bambang, mencoba mencari celah untuk menggoyahkan keputusan Aryo. Lagi pula, sekarang kamu sudah berkeluarga. Ada Dewi dan Saka. Bagaimana kamu bisa membagi waktu kalau harus mengurus perusahaan di London juga? Aryo menarik napas panjang. Aku sudah bosan menjadi dosen, Pak. Aku ingin lebih fokus mengurus perusahaan, apalagi kondisi ibu sekarang sudah mulai membaik. Ibu bisa membantuku di sana. Dia menatap Pak Bambang dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukankah dulu ibu juga mengurus perusahaan itu sendiri sebelum dia diculik? Pak Bambang terdiam sejenak, seperti sedang menyusun kata-kata yang tepat. Apa ibumu sudah benar-benar siap? Tanyanya akhirnya. Aku takut kalau traumanya kambuh lagi karena stres mengurus perusahaan. Lebih baik ibumu banyak istirahat saja dan fokus menjalani kesembuhannya. Aryo memperhatikan wajah Pak Bambang dengan saksama. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Nada suaranya seolah menyembunyikan sesuatu. Apakah ada hal yang belum diceritakan kepadanya? Namun, Aryo memilih untuk tidak langsung menekan bapaknya itu. Lah harus bermain dengan sabar. Baiklah, aku akan membiarkan bapak yang mengurusnya sementara ini, katanya akhirnya. Tapi mulai sekarang, aku ingin mendapat laporan perusahaan. Karena cepat atau lambat, aku akan mengambil alih perusahaan di London. Pak Bambang menelan ludah sebelum mengangguk. Baiklah. Besok Bapak akan meminta laporan dari Ryujin dulu. Lusa, Bapak juga akan ke London untuk mengecek langsung perusahaan itu. Aryo mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Ia lalu berdiri dan melangkah masuk ke dalam rumah, bergabung dengan keluarganya. Namun, pikirannya masih tertuju pada Pak Bambang. Dia yakin ada sesuatu yang bapaknya sembunyikan, dan ia akan mencari tahu apa itu. Sesampainya di rumah, Aryo masih merasa ada yang janggal. Perasaan itu terus mengusik pikirannya, membuatnya tidak bisa diam begitu saja. Akhirnya, ia mengambil ponselnya dan menghubungi Juan, sepupunya yang bisa diandalkan untuk membantunya dalam urusan bisnis maupun hal-hal di luar itu. Halo, Juan, sapa Aryo setelah panggilan tersambung. Apa kamu punya teman di London yang bekerja sebagai detektif swasta? Juan terdengar sedikit terkejut. Ada apa, Aryo? Siapa yang ingin kamu selidiki? Aku punya banyak teman di sana, beberapa di antaranya memang bekerja sebagai seorang detektif swasta. Aryo menghela napas, memilih kata-kata yang tepat sebelum menjawab. Aku ingin menyelidiki perusahaan Diamond Group milik ibuku di London. Perusahaan itu dulu dipegang oleh bapakku, tapi kemarin ayahmu bilang kalau menurut temannya CEO Diamond Group sekarang adalah Ryujin. 2. Ryujin. Juan mengulang nama itu, seolah memastikan dirinya tidak salah dengar. Ya, Aryo menegaskan. Aku hanya ingin tahu apakah Ryujin mengkhianati ayahku atau mereka sebenarnya bekerja sama di belakang layar. Ada banyak hal yang terasa janggal, dan aku ingin tahu kebenarannya. Juan terdiam sejenak, seperti sedang berpikir. Baiklah, aku akan menghubungi Alan, temanku di sana. Dia bisa menyelidiki Ryujin dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Diamond Group. Aryo tersenyum tipis, merasa sedikit lebih tenang. Terima kasih, Juan. Kamu selalu bisa diandalkan.
Aku akan mengirim bonus besar untukmu kalau pekerjaan ini bisa terselesaikan dengan baik. Juan tertawa kecil. Tentu saja, kamu harus membayarku mahal kali ini. Aku akan segera mengabari kalau ada perkembangan. Aryo mengangguk meski Juan tak bisa melihatnya. Setelah panggilan berakhir, ia meletakkan ponselnya di meja dan bersandar di kursi. Firasatnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar masalah biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan ia harus mencari tahu sebelum terlambat. Sesuai dengan ucapannya kepada Aryo beberapa hari lalu, Pak Bambang akhirnya berangkat ke London. Begitu tiba di bandara, seorang pria muda dengan setelan rapi sudah menunggunya di pintu kedatangan. Begitu melihatnya, pria itu segera tersenyum lebar dan melangkah mendekat. "Papa." Ryujin memeluknya erat. "Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Pak Bambang tersenyum hangat sambil menepuk punggung Ryujin. "Papa baik, Ryu. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Papa kangen sama kamu." "Aku baik, Pa," jawab Ryujin, melepas pelukan mereka. "Oh ya? Ayo kita pulang. Mama sudah memasakkan makanan kesukaan Papa." Pak Bambang tertawa kecil. "Baiklah, ayo. Papa juga sudah kangen banget sama kamu." Mereka pun bergegas menuju mobil yang sudah menunggu. Di sepanjang perjalanan, Pak Bambang melirik keluar jendela, memandangi kota London yang dingin dan berawan. Namun, pikirannya bukan pada pemandangan, melainkan pada alasan sebenarnya ia datang ke sini. Setibanya di mansion mewah yang terletak di kawasan elit, seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik di usianya yang sudah menginjak kepala 5 itu, segera menyambut mereka di pintu masuk. Senyumannya merekah, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit diterjemahkan. "Oh, sayang," wanita itu berseru, langsung memeluk Pak Bambang erat. "Bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Kenapa lama sekali tidak ke sini?" Pak Bambang menghela napas, merasa sedikit bersalah. "Maaf, Naomi. Akhir-akhir ini banyak urusan di Indonesia. Aku juga sempat sakit, jadi baru bisa ke sini sekarang." Naomi, wanita yang sekarang menghuni mansion ini, mengerucutkan bibirnya seolah merajuk, tapi kemudian tersenyum. "Begitukah? Baiklah, ayo kita masuk dan makan dulu. Aku sudah memasak banyak untukmu." Mereka pun berjalan masuk ke dalam mansion yang luas dan megah. Ruang makan yang besar telah tertata rapi dengan berbagai hidangan mewah. Pak Bambang menarik napas dalam, merasa ada sesuatu yang 3. Mengganjal di hatinya. Mansion ini sebenarnya bukan miliknya. Ini adalah rumah yang dulu dibeli oleh Bu Sekar, istrinya, saat masih memegang kendali perusahaan. Bu Sekar menginginkan rumah yang luas dan nyaman, tempat di mana ia bisa menghabiskan masa tuanya bersama keluarganya. Namun, siapa sangka sekarang mansion itu ditempati oleh Naomi, istri kedua Pak Bambang dan juga Ryujin anaknya. Pak Bambang tahu ia harus berhati-hati. Kedatangannya kali ini bukan sekadar untuk berkunjung. Ada banyak hal yang harus dipastikan sebelum Aryo mengetahui semuanya. Setelah makan siang selesai, mereka berkumpul di ruang tengah. Pak Bambang duduk di kursi utama dengan ekspresi serius, sementara Ryujin dan Naomi menatapnya penuh tanya. "Ada hal penting yang ingin aku bicarakan dengan kalian," kata Pak Bambang akhirnya. La menghela napas sebelum melanjutkan. "Sekar, istri pertamaku, ternyata masih hidup. Sekarang dia tinggal bersama Aryo." Naomi yang tengah menikmati langsung terbatuk. Matanya membelalak kaget. "Apa? Sekar istri pertamamu masih hidup? Bukankah dia seharusnya sudah mati puluhan tahun yang lalu?"
Bagaimana bisa? Pak Bambang menatap Naomi dengan penuh kewaspadaan. Ternyata selama ini Sekar disekap oleh Kartika, istri ketigaku, bersama Harry, selingkuhannya. Wajah Naomi memerah menahan amarah, tapi ia berusaha tetap tenang di depan suaminya. Sementara itu, Ryujin yang sejak tadi diam mulai berbicara. Lalu apa yang akan kita lakukan, Pak? Bagaimana jika istri pertama Papa itu meminta kembali perusahaan Diamond Group, semua usaha kita akan sia-sia. Apa Papa sudah berhasil mendapatkan tanda tangan Aryo soal kepemilikan saham? Tanyanya penuh tekanan. Pak Bambang menggelengkan kepala. Belum, Ryu. Aryo itu terlalu teliti. Dia tidak akan menandatangani dokumen apapun tanpa memeriksanya dengan saksama. Ryujin mengepalkan tangannya. Itu artinya aku akan kehilangan perusahaan itu begitu saja. Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengelola Diamond Group. Tidak mungkin aku membiarkannya jatuh ke tangan Aryo. Pak Bambang menghela napas berat. Aku mengerti, Nak. Tapi Aryo mulai mendesakku untuk menyerahkan tanggung jawab perusahaan kepadanya. Dia juga meminta laporan keuangan perusahaan Diamond mulai sekarang. Ryujin semakin kesal, tetapi sebelum ia bisa meluapkan emosinya, Naomi segera mengambil alih situasi. "Pa, kamu pasti capek. Sebaiknya istirahat dulu. Kita bisa membicarakan masalah ini nanti. Lagi pula, kamu akan lama di sini, kan?" Pak Bambang mengangguk, kebetulan dia sedikit lelah karena masih jet lag. "Ya, aku akan lama di sini." "Kalau begitu, lebih baik Papa istirahat dulu sekarang," kata Naomi, tersenyum manis, meskipun dalam hatinya berkecamuk kemarahan. Pak Bambang mengangguk lalu berjalan menuju kamarnya di lantai 2. Begitu suara langkahnya menghilang, senyum di wajah Naomi langsung sirna. Matanya menajam, menampakkan ekspresi penuh 4. Kebencian. "Sialan," desisnya, tangannya mengepal di atas meja. Bagaimana bisa Sekar masih hidup? Kenapa Harry tidak membunuhnya waktu itu? Brengsek. Dia ternyata membohongiku. Ryujin menatap ibunya dengan dingin. Itu salah Mama. Mama terlalu percaya pada si Harry brengsek itu. Seharusnya Mama sendiri yang melenyapkan wanita itu, supaya sekarang dia tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menguasai perusahaan keluarga Papa. Naomi mengepalkan tangannya, menyadari kesalahannya. Kamu benar, Ryu. Mama terlalu ceroboh. Aku terlalu percaya pada Harry dan tidak memastikan sendiri apakah Sekar benar-benar sudah mati atau belum. Ryujin menatap ibunya tajam. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau benar Aryo mengambil alih Diamond Group, maka aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan semua kekayaan keluarga Hermawan sudah diwariskan ke tangannya. Naomi tersenyum licik. Tenang, Ryu. Kita harus memikirkan cara untuk tetap menguasai seluruh perusahaan keluarga papamu. Biarkan Mama yang merancang rencana. Ryujin menatap ibunya penuh harap, tapi juga dengan sedikit keraguan. Apa kita harus menyingkirkan Aryo, Ma? Naomi menggeleng pelan. Jangan gegabah, Ryu. Aryo bukan orang bodoh. Dia pasti sudah memperketat penjagaan di rumahnya setelah kejadian yang menimpa ibunya dulu. Kita tidak bisa sembarangan bertindak. Ryujin mulai frustasi. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun sekarang. Naomi tersenyum penuh arti. Tidak di sana, Ryu. Tapi di sini, kita masih punya kesempatan. Mata Ryujin menyipit curiga. Maksud Mama? Naomi menatap anaknya dengan tatapan tajam. Kita harus memancing Aryo keluar dari sarangnya.
Biarkan dia mengambil alih perusahaan Diamond. Dan saat berada di sini, maka kita akan punya kesempatan untuk menyingkirkannya. Senyum licik mulai terbentuk di wajah Ryujin. Lah tahu ibunya tidak akan tinggal diam, dan ia siap melakukan apapun demi mempertahankan kekayaan yang sudah ada di tangannya. Setelah berhari-hari mempertimbangkan usulan dari ibunya, akhirnya Ryujin memutuskan untuk mengikuti rencana Naomi. Begitu tiba di mansion, ia langsung mencari papanya. "Pa, ini laporan perusahaan yang papa minta." Ryujin menyerahkan sebuah map berisi dokumen kepada Pak Bambang. "Aku sudah membuatnya sesuai keinginan papa. Aku rasa Aryo tidak akan mengetahui kecurangan kita." Pak Bambang membuka dokumen itu dan membacanya sekilas. Senyum puas terbentuk di wajahnya. "Bagus, Nak. Papa bangga padamu. Kamu memang sangat hebat." Namun, sesaat kemudian, ia menarik napas panjang, lalu menatap putranya dengan ekspresi serius. "Maafkan Papa, Ryu, karena tidak bisa mengusahakan perusahaan itu untukmu. Diamond Group memang punya Sekar, ibunya Aryo. Tapi Papa janji, walaupun kamu tidak bisa mendapatkan Diamond Group, kamu tetap akan mendapatkan bagian dalam perusahaan Hermawan." Ryujin menekan emosinya. Dalam hatinya, ia marah dan kecewa karena papanya seakan takluk pada Aryo. 5. Namun, ia tahu bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk meluapkan kemarahannya. Ia memilih tetap tenang dan bersikap biasa saja. "Pa, apa Aryo benar-benar ingin mengambil alih Diamond Group?" tanyanya dengan nada datar. Pak Bambang mengangguk. "Iya, Ryu. Aryo memang bilang kalau dia ingin mengambil alih perusahaan itu. Tapi Papa sudah mencegahnya. Untuk sementara, biarkan Papa yang mengurus semuanya. Papa takut Aryo mulai mengawasi perusahaan ini." Ryujin tersenyum tipis, lalu mengangguk seolah memahami kekhawatiran ayahnya. "Kalau begitu, biarkan saja Aryo mengambil alih Diamond Group, Pa. Aku tidak apa-apa." Pak Bambang menatap putranya dengan heran. "Apa maksudmu, Nak? Apa kamu tidak keberatan jika Aryo mengambil alih posisi CEO darimu?" Ryujin menggeleng pelan. "Tidak, Pa. Aku tidak keberatan. Lagi pula, aku sudah membangun perusahaan sendiri dari hasil pengalihan dana dari Diamond Group. Aku akan fokus mengembangkan perusahaan milikku sendiri sekarang, agar bisa tumbuh sebesar Diamond Group." Pak Bambang menatap putranya dengan kagum. Ia tidak menyadari bahwa Ryujin sebenarnya telah menyusun rencana besar di balik sikap tenangnya. "Kamu memang anak yang baik, Ryu." "Maafkan Papa," ujar Pak Bambang dengan tulus. Ryujin hanya tersenyum kecil. Dalam pikirannya, ia sudah memiliki rencana lain untuk memastikan bahwa ia tetap berada di puncak. Jika Aryo ingin mengambil alih Diamond Group, biarkan saja. Yang terpenting, ia sudah memiliki pijakan lain yang tidak akan bisa direbut begitu saja. Dan jika waktunya tepat, Aryo akan tahu bahwa ia telah berhadapan dengan lawan yang tidak bisa diremehkan. Sudah seminggu sejak Juan meminta Alan menyelidiki Ryujin dan Diamond Group. Hari ini, ia datang menemui Aryo untuk memberikan hasil penyelidikannya. Juan meletakkan sebuah map tebal di atas meja kerja Aryo. "Ini laporan yang dikirimkan oleh Alan," ucapnya. Aryo segera membuka map itu dan mulai membaca lembar demi lembar dokumen yang disusun dengan rapi. Matanya menyipit saat melihat satu nama yang tidak asing baginya. Jadi ibu Ryujin adalah seorang wanita Jepang bernama Naomi. Gumam Aryo. Ia merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi belum bisa mengingat dari mana. Ia kemudian melanjutkan membaca laporan lainnya.
Wajahnya mengeras ketika menemukan fakta yang selama ini ia curigai. Jadi benar yang dikatakan ayahmu? Ryujin bertindak sebagai CEO Diamond Group dan sering menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan lain tanpa sepengetahuan bapakku. Juan mengangguk. Menurut Alan begitu. Tapi, aku merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin Bapak Mo sampai tidak mengetahui hal itu? Om Bambang seorang yang pintar dan sudah berpengalaman dalam bisnis. Tidak mungkin Ryujin bisa begitu saja mengklaim posisi sebagai CEO, tanpa persetujuan dari bapakmu.